Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasnia Akmalia dari kelas PGSD 6 Universitas Muhammadiyah Jakarta ingin mempraktekkan micro teaching. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, ayo, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Andre selaku ketua kelas. Ayo silakan Andre dipimpin untuk berdoa. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu harap kalian tetap tenang ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Ayo coba cek room Zoom-nya. Apakah ada teman yang tidak hadir? Wah, hebat. Rajin-rajin semua. Dipertahankan ya anak-anak. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Betul sekali, tentang sumber energi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran ke-6 mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Sekarang siapkan buku tema dan alat tulis kalian masing-masing. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kalian hari ini. Tolong didengarkan ya. Yang pertama, kalian akan menonton video mengenai sifat-sifat cahaya yang akan Ibu berikan. Setelah itu, Ibu akan memberikan tugas praktek untuk kalian. Nah, praktek tersebut kalian akan diskusikan bersama seluruh anggota keluarga kalian, seperti ibu, bapak, kakak, dan adik kalian. Setelah itu, jangan lupa dibuat laporan hasil pengamatan dan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Jangan lupa divideokan ya. Nanti, setelah selesai videonya, kirim ke WhatsApp Ibu. Nah, dalam langkah pembelajaran tadi memiliki tujuan agar Ibu berharap kalian bisa melakukan percobaan sehingga mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Lalu, kalian mampu membuat teks laporan hasil pengamatan tentang sifat-sifat cahaya. Ayo sekarang kita bersama-sama menonton video mengenai sifat-sifat cahaya. Semua benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat karena adanya cahaya. Jika cahaya tersebut tidak ada, maka benda-benda itu tidak akan terlihat lagi oleh kita, meskipun benda tersebut masih ada di tempatnya. Ketika kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, pada saat bersamaan ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Cahaya tersebut berasal dari suatu sumber yang disebut sumber cahaya. Cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Buktinya adalah cahaya matahari dapat sampai ke bumi walau melalui ruang hampa udara. Karena cahaya termasuk gelombang, maka cahaya memiliki sifat-sifat seperti gelombang. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Cahaya merambat lurus. Dapat kita lihat saat cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah sempit seperti pintu atau jendela. Cahaya merambat lurus dapat dibuktikan dengan percobaan berikut. Jika lubang diletakkan lurus dengan mata kita, kedua lubang diletakkan lurus, maka cahaya akan sampai ke mata kita. Namun, jika salah satu lubang diletakkan tidak lurus, maka cahaya akan terhalang dan tidak masuk ke mata kita. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Jika cahaya mengenai sebuah bidang, maka cahaya akan mengalami pemantulan. Hukum pemantulan Snellius menyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Garis normal adalah garis hayal yang tegak lurus dengan bidang. Garis ini dibuat untuk memudahkan kita menghitung sudut datang dan sudut pantul cahaya. Sudut datang dilambangkan dengan huruf I adalah sudut antara sinar datang dan garis normal, sedangkan sudut pantul dilambangkan dengan R adalah sudut antara garis normal dan sinar pantul. Menurut hukum pemantulan Snellius berlaku bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pemantulan, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah sinar mengenai dinding pemantul dengan posisi seperti tampak pada gambar.
Pada gambar terlihat bahwa I atau sudut datang adalah 40 derajat. Karena sudut datang sama dengan sudut pantul, maka sudut pantulnya atau R sama dengan 40 derajat. Contoh soal yang kedua, sinar datang tampak seperti pada gambar. Sebuah sinar datang jatuh mengenai cermin dan membentuk sudut 40 derajat terhadap cermin. Berapakah sudut pantulnya? Pada gambar terlihat bahwa garis normal dan cermin membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka dengan mudah kita bisa menentukan sudut datang atau I. I sama dengan 90 derajat dikurangi 40 derajat. I sama dengan 50 derajat. Karena I sama dengan R, maka sudut pantul atau R sama dengan 50 derajat juga. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan atau cahaya dapat dibelokkan. Pembiasan atau pembelokan cahaya terjadi jika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda, maka kecepatannya juga berubah. Jika cahaya datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan atau akan dibelokkan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, jika cahaya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka cahaya akan dibelokkan atau dibiaskan menjauhi garis normal. Contoh peristiwa pembiasan adalah pensil tampak bengkok ketika sebagian berada di dalam air dan ikan di dalam akuarium tampak lebih besar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan atau disebut dispersi cahaya. Contoh peristiwa ini adalah terjadinya pelangi dan gelembung sabun yang terkena cahaya dan terlihat warna-warni. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat menembus benda bening. Dan sifat cahaya yang keenam adalah cahaya mengalami interferensi atau perpaduan gelombang cahaya. Contohnya adalah cahaya pada CD dan air kolam yang terlihat warna-warni. Sifat cahaya yang ketujuh adalah cahaya mengalami pelenturan atau disebut difraksi cahaya. Hal ini terjadi saat cahaya melewati celah sempit. Sudah selesai anak-anak menonton videonya? Baik, sekarang ayo amati cahaya matahari yang ada di luar rumah kalian. Ibu ingin tanya, apa yang kalian tahu tentang cahaya? Ya, betul sekali. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Cahaya adalah paket yang kita sebut dengan foton. Bagaimana ya peran cahaya untuk kehidupan kita? Good job! Selain untuk penerangan, cahaya matahari juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Contohnya, bagi tumbuhan, cahaya juga berperan untuk berfotosintesis. Dan sinar matahari juga banyak sekali mengandung vitamin. Salah satunya adalah vitamin D. Banyak sekali ya peran cahaya bagi kehidupan di bumi. Nah, sekarang siapa yang tahu ada berapa sifat-sifat cahaya? Tadi sudah dijelaskan di dalam video. Ayo, yang tahu tunjuk tangannya. Ya, silahkan Lisa. Betul sekali. Terima kasih sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus.
Contohnya berkas cahaya pada celah dinding terlihat lurus. Nah, sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya cahaya pada lampu senter yang diarahkan ke cermin akan memantulkan ke arah yang berlawanan. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya cahaya dapat melewati gelas kaca. Nah, sifat selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Contohnya pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisikan air. Sudah paham anak-anak penjelasan dari ibu dan video yang sudah kalian tonton? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sekarang kalian akan praktek mengenai sifat-sifat cahaya. Praktek dan diskusikan bersama keluarga kalian di rumah, ibu, bapak, kakak, dan adik kalian. Praktek mengenai sifat-sifat cahaya. Jangan lupa laporan dan videonya nanti dikirimkan ke WhatsApp ibu. Baik, pembelajaran kita telah usai. Ibu akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Jadi, dapat disimpulkan materi hari ini adalah cahaya merupakan radiasi yang disebut elektromagnetik. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan, serta cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang ayo coba cek room chat di Zoom kita. Sekarang ibu sudah mengirimkan link Google Form untuk kalian kerjakan. Ibu beri waktu 7 menit untuk kalian kerjakan tugas evaluasi kita hari ini. Ayo sekarang mulai mengerjakan. Ibu tunggu ya selama 7 menit. Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan tugas evaluasi kita hari ini. Nah, berhubung karena waktu sudah habis, ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kita hari ini, ibu minta maaf, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.